Rahasia Peri Martin yang turun ke desa. Malam itu, langit retak oleh cahaya biru. Dari celah bintang, jatuh seorang pemuda dengan sayap terbakar. Tak ada yang tahu, ia bukan manusia. Ia peri dari negeri langit, dan misi rahasianya baru saja dimulai. Di negeri para peri, saat musim bintang jatuh tiba, Ratu Peri mengumpulkan semua peri pelindung. Ia berkata dengan suara yang lembut tapi berwibawa. Dunia manusia mulai kehilangan cahaya kebaikan. Banyak yang miskin, tapi lebih miskin lagi hatinya. Martin, kau akan turun ke sana. Carilah keluarga miskin yang masih memiliki hati yang bersih dan tak meminta belas kasihan. Jika kamu menemukannya, bantu mereka dan pelajari makna sejati dari ketulusan. Martin menunduk hormat. Dengan sayap peraknya, ia menembus kabut dunia, menjelma menjadi pemuda sederhana berwajah bersahaja dan berpakaian lusuh. Ia memilih tinggal di desa bernama Lindenbrook, desa yang indah tapi penuh kesenjangan. Rumah-rumah orang kaya menjulang, sementara di ujung jalan tanah berdiri gubuk reot beratap jerami. Di gubuk itulah tinggal keluarga Harlan, seorang ibu bernama Mira, suaminya Eldan yang sakit-sakitan, dan anak mereka yang berumur 9 tahun, Lina. Suatu sore, Martin mendapati Lina menangis di tepi sungai karena perahunya hanyut terbawa arus. Tanpa pikir panjang, ia terjun menyelamatkan perahu itu dan mengembalikannya sambil bersenyum. "Kau harus berhati-hati, nona kecil." Lina menjawab, "Terima kasih, Kak. Tapi siapa kamu?" Martin menjawab, "Pendatang baru. Bolehkah aku ikut bermain di sungaimu besok?" Lina mengangguk polos, dan sejak hari itu, hidup keluarga kecil itu berubah pelan-pelan. Martin mulai tinggal bersama mereka setelah tahu Eldan butuh bantuan di ladang. Ia membantu menanam kentang, memperbaiki pagar, menimba air, dan setiap malam duduk di beranda sambil mendengarkan Ibu Mira bernyanyi untuk Lina. Ia juga mengajari Lina cara membaca huruf dengan menulis di tanah dan menyalakan lentera dari kunang-kunang saat malam gelap. Lina berkata, "Kak Martin, kunang-kunang ini seperti bintang kecil di bumi ya?" Martin tersenyum lembut. "Benar Lina, kadang cahaya kecil pun cukup untuk mengusir gelap yang besar." Hari berganti minggu, penduduk desa mulai mengenalnya sebagai pemuda baik hati, tapi juga aneh. Karena setiap kali ia tersenyum, bunga di sekitar rumah Mira mengar tanpa sebab. Desa itu dipimpin oleh Tuan Gran, orang kaya yang tamak dan sombong. Ia iri karena semua orang mulai menyanjung Martin. Ia pun menyebarkan fitnah bahwa Martin membawa kutukan. "Sejak dia datang, panen kita gagal. Hujan tak berhenti. Usir dia!" Penduduk mulai ragu. Tapi keluarga Harlan tetap membela Martin. Ibu Mira berkata, "Dia bukan kutukan. Kalau bukan dia, ladang kami tak akan kembali hijau." Namun fitnah makin besar. Suatu malam, Tuan Gran menghasut penduduk menyerang rumah Mira. Mereka melempar batu, menjerit menyuruh Martin pergi. Lina ketakutan memeluk Martin sambil menangis. "Jangan pergi, Kak Martin!" Martin menatap mereka semua dengan mata berkilau, campuran sedih dan kecewa. Ia berdiri di tengah hujan dan perlahan, sayap peraknya terbuka di punggungnya, memancarkan cahaya lembut yang menyilaukan seluruh desa. Martin berkata, "Manusia, aku datang bukan membawa kutukan. Aku datang membawa kesempatan. Tapi kini aku tahu, hanya hati yang tulus yang bisa mengenali keajaiban." Ia menatap keluarga Harlan yang memeluk satu sama lain, tetap melindunginya meski dicaci. Dari tangannya, ia menyalakan cahaya putih dan menembakkannya ke langit. Hujan berhenti, langit terbuka. Dari awan turun ribuan kelopak bunga biru yang jatuh ke tanah desa. Setiap kelopak yang menyentuh tanah berubah menjadi benih padi, membuat ladang-ladang subur kembali. Penduduk terdiam, berlutut. Tapi Martin menatap mereka terakhir kali dan berkata,
Ingatlah, kebaikan bukan tentang memberi banyak, tapi memberi tanpa pamrih. Cahayanya memudar, tubuhnya berubah menjadi ribuan bintang kecil dan lenyap terbawa angin. Beberapa tahun berlalu, desa Lindenbrook menjadi makmur. Di depan rumah keluarga Harlan, tumbuh bunga biru yang tak pernah layu. Bunga Martin, begitu mereka menyebutnya. Setiap kali angin bertiup, kelopak bunga itu berkilau seperti sayap peri. Seolah Martin masih menjaga mereka, diam-diam dari langit. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Peri Martin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu channel Bunga Bercerita ya teman-teman.